Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maria Ultah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing, Natal. Sebelumnya, gimana kabar anak-anak sekalian? Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Pertama-tama saya akan membahas tentang Islam. Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, yaitu Al-Quran. Hukum yang ada dalam Al-Quran selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan hadis atau sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah furu'iyah, maka ijtihad menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa merupakan masdar dari kata qara'a yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologi adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua membutuhkan petunjuk dari Al-Quran. Petunjuk Al-Quran mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Al-Quran turun dalam dua periode, yaitu Mekkah dan Madinah atau Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Keistimewaan Al-Quran. Di antara keistimewaan yang dimiliki Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalamullah. Al-Quran adalah murni kalam Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang kedua, kemudahan untuk mempelajari dan menghafalnya. Al-Quran merupakan kitab yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dibaca, dipahami, dan diamalkan, tentunya bagi orang yang berkehendak mengamalkannya. Dan yang ketiga yaitu kemukjizatan. Di antara keistimewaan lain dari Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat adalah melemahkan orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu abadi atau kekal. Al-Quran merupakan kitab yang abadi, bukan kitab satu generasi, bukan pula satu masa, dan bukan pula generasi tertentu, tetapi merupakan kitab penutup bagi risalah terakhir. Dan yang kelima yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada yang terlewatkan dalam Al-Quran. Semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum syara secara keseluruhan. Di antara hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Al-Quran telah memerintahkan seluruh ibadah yang diperlukan, seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu hukum muamalah. Hukum muamalah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu hukum keluarga.
Di antara hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah keluarga. Misalnya seperti hukum-hukum tentang pernikahan, mahram, perceraian, dan iddah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu hukum pidana. Al-Quran telah banyak menjelaskan hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah kejahatan yang menimpa seseorang. Hukum pidana tersebut dalam bentuk qisas, diantaranya qisas pembunuhan. Kata sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Sedangkan secara istilah adalah perkataan atau perbuatan dan takrir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari definisi tersebut, sunnah dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah syariat yang tidak ada dalam Al-Quran tetapi sesuai dengan maksud syarak, seperti diwajibkan zakat fitrah, disunnahkan akikah, dan membayar ganti rugi dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut pembagian as-sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir adalah segala sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari sahabat-sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah segala sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau 2 orang atau lebih yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah segala sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, 2 orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir. Kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh seorang tabi'in, 2 orang atau lebih, dan seterusnya diriwayatkan oleh perawi-perawi dalam keadaan yang sama. Sunnah ahad ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kita lanjut kepada ijtihad. Menurut etimologi, ijtihad yaitu bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah yaitu mengerahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk
mengusahakan produk hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad yaitu yang pertama untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu untuk menguji kebenaran riwayat hadis atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga sulit untuk dipahami kecuali dengan ijtihad. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad terbagi kepada fardu ain dan fardu kifayah, mandub, dan haram. Fardu ain dilakukan oleh setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya apabila terjadi pada dirinya wajib diamalkan dan tidak boleh bertaklid dengan mujtahid lain. Hukum fardu kifayah apabila ada salah satu mujtahid lain yang akan menjelaskan hukumnya. Adapun hukum mandub terjadi dalam dua hal. Yang pertama yaitu berijtihad dalam hal-hal yang belum terjadi tanpa ditanya, seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan fikih iftirad atau fikih pengandaian. Dan yang kedua yaitu melakukan ijtihad pada masalah yang belum terjadi berdasarkan pertanyaan seseorang. Berijtihad yang hukumnya haram terdapat dalam dua hal, yaitu yang pertama berijtihad dalam hal-hal yang ada nas yang tegas atau hasil ijtihadnya menyalahi ijma. Dan yang kedua yaitu berijtihad bagi seseorang yang tidak melengkapi syarat-syarat sebagai mujtahid, yaitu memiliki ilmu tinggi dalam hukum syara. Nah, kita lanjutkan kepada macam-macam ijtihad. Ijtihad dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijtihad fardhi dan yang kedua ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid, seperti ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Apa yang dikenal dengan ijma dalam kitab-kitab usul fikih, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafat beliau terhadap masalah tertentu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya pada video pembelajaran kali ini, di mana tadi ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.